Halo anak-anak semua, selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat dan juga sukacita selalu. Kembali lagi kita akan masuk ke dalam proses pembelajaran. Nah, namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan puisi untuk kita semua biar kita tetap semangat. Ya, Tanjung Pinang banyak kelokan, masih kecil tulangnya rawan. Alangkah senang bisa berkenalan, banyak saudara, banyaklah kawan. Asik, tepuk tangan dulu dong. Nah, anak-anak semua, semoga kita tetap semangat ya. Izinkan saya untuk melakukan share screen. Iya. Nah, anak-anak semua, kita akan masuk kepada bab yang terakhir nih. Bab yang terakhir itu paling menyenangkan terkadang ya, dikarenakan akhir dari segalanya, akhir dari perjuangan. Terlebih teman-teman udah kelas 9 gitu ya. Nah, nggak asik rasanya nih kalau misalnya belum berkenalan. Kenalin dulu, nama saya, namaku Hardianus AG, biasa dipanggil AG. Ya, teman-teman sudah tahu semua, mungkin sudah masuk kelas yang teman-teman juga dari UKSW seperti itu. Nah, kali ini kita akan belajar dari bab 7 dengan tema gereja yang memperbaharui diri. Nah, nanti kita akan belajar banyak. Apa sih yang maksud dengan memperbaharui diri itu? Gereja bisa nggak sih memperbaharui diri? Nah, kita akan belajar bersama, teman-teman. Anak-anak semua, oke. Kita next. Nah, sebelumnya seperti biasa gitu kan, landasan yang menjadi landasan, yang menjadi dasar di dalam pembahasan pembelajaran kita pada saat ini, yaitu dalam 4 ya, ada 4 bacaan di sini. Yang pertama Mazmur 104 ayat 30, Yesaya, Yosua, 2 Korintus. Nah, nanti anak-anak bisa membacanya di rumah ataupun setelah pembelajaran. Ya, kita baca juga sebentar ya, misalnya Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Nah, kita lihat lagi yang Yesaya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumlah kamu mengetahuinya, ya kan? Oke, kita lihat lagi yang berikutnya. Dalam Yosua misalnya, ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Dan juga yang terakhir 2 Korintus. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang lama sudah berlalu sesungguhnya, yang baru sudah datang. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembelajarannya. Anak-anak semua. Gereja dan tradisi. Nah, menurut anak-anak semua, gereja itu punya tradisi nggak sih? Punya masa lalu nggak sih gitu yang membentuk gereja itu sehingga kita memiliki tatanan ibadah yang bagus, sehingga kita memiliki teologis yang bagus seperti itu. Nah, kita akan melihat dulu pengertian dari tradisi itu sendiri. Aktivitas yang menjadi kebiasaan. Nah, tradisi itu merupakan suatu aktivitas yang menjadi kebiasaan banyak orang seperti itu, yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya, disebut tradisi. Nah, pasti teman-teman banyak nih, nggak cuma agama gitu kan. Misalnya di dalam kebudayaan kita, tradisinya apa? Saling gotong royong, tolong menolong, seperti itu. Dan bahasa latinnya itu traditio, yaitu artinya sesuatu yang diwariskan atau kebiasaan. Jadi kebiasaan apapun yang membentuk teman-teman itu adalah tradisi. Nah, lebih ringkasnya seperti ini. Tradisi itu merupakan kepercayaan masa lalu, gitu, masa lampau yang diyakini oleh sekelompok orang dan sampai pada saat ini dihidupi seperti itu. Dan kebenaran ini mutlak. Nah, kebenaran yang mutlak itu artinya bahwa dia tuh nggak boleh diganggu-gugat. Dia tuh benar apa adanya seperti itu. Nggak boleh dikoreksi, seperti itu. Dan juga sesuatu diterima begitu saja. Ya, jadi tuh nggak ada yang membantah apakah ini boleh nggak sih dikritisi, boleh nggak sih misalnya ini tuh diubah. Nah, enggak. Itu gereja dan tradisi. Itu pengertian tradisi seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah seperti itu? Apakah tradisi tidak pernah salah? Apakah
pemahaman-pemahaman yang membentuk kita dari masa lalu itu, sehingga yang kita pegang yang menjadi pedoman hidup kita itu nggak pernah salah. Nggak cuma di apa namanya, tradisi-tradisi di budaya-budaya saja, tetapi juga di gereja. Nah, kita akan melihat lagi. Nah, ada pertanyaan ini. Kebiasaan-kebiasaan apakah yang ada di dalam gereja? Nah, itu merupakan bagian dari tradisi. Tradisi apakah itu? Mari kita lihat. Nah, yang pertama, ada 3 hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, kepemimpinan perempuan. Yang kedua, peribadahan. Dan yang ketiga, pemikiran teologis. Nah, anak-anak semua, berbicara tentang kepemimpinan perempuan. Ya, siapa di sini? Pasti banyak perempuan ya di kelas 9 ini. Laki-laki dan perempuan setara seperti itu. Nah, tetapi zaman dulu anak-anak di gereja, bahwa pendeta itu nggak boleh perempuan. Jadi pendeta itu harus semuanya laki-laki. Jadi kalau misalnya ada perempuan itu menjadi pendeta, mereka ditolak seperti itu. Mengacu kemana? Dikarenakan ya banyak ya yang menyindir, banyak yang menolak dikarenakan apa? 12 murid Yesus itu laki-laki semua. Para imam itu laki-laki semua. Para nabi misalnya zaman TL juga, itu semuanya juga laki-laki kebanyakan. Nah jadinya mereka bilang apa namanya? Pendeta perempuan itu nggak boleh. Nah, jangankan pada masa lalu ya, pada saat ini saja misalnya, dulunya seperti itu, gereja KBP itu menolak seorang pendeta perempuan, teman-teman semua. Jadi nggak boleh ada pendeta perempuan. Nah, nggak cuma di bagian gereja saja. Misalnya nih dulu, pada zaman dahulu nih, di Indonesia misalnya kan, apa namanya, presiden itu nggak boleh seorang perempuan. Tetapi ketika era reformasi, baru digagas bahwa semua orang boleh menjadi presiden, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Jadi harus adanya kesetaraan, tidak ada yang membeda-bedakan, tidak ada yang tinggi atau tidak ada yang rendah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau misalnya teman-teman anak-anak di kelas nih, ada nggak yang menjadi apa namanya, ketua kelas misalnya? Sekarang kan nggak lagi kan misalnya yang ketua kelas itu harus laki-laki, tapi perempuan juga bisa. Malahan kebanyakan sekarang kita melihat pemimpin perempuan itu ada gitu. Jadi perempuan tuh nggak cuma di dapur aja tugasnya sekarang seperti itu kan. Kalau yang dulu kan diberikan stereotip pemahaman kalau perempuan tuh cuma bisa di dapur, di kasur gitu. Jadi cuma masak aja, melayani suami, enggak. Kalau sekarang enggak. Nah, zaman dahulu tuh kayak gitu. Gereja dan tradisi kita kayak gitu. Kepemimpinan tuh harus perempuan. Tapi sekarang syukurnya udah enggak seperti itu. Begitu juga dengan AKBP, sekarang udah banyak pendeta yang perempuan. Dan yang kedua, anak-anak semua, peribadahan. Nah, pasti semuanya sering ibadah ya. Baik itu dimanapun, di gereja, dimanapun. Nah, kita melihat contohnya aja. Alat musik yang dipakai di dalam gereja. Alat musik apa aja nih? Ada piano mungkin ya. Ada piano, ada gitar, ada drum. Pokoknya mewah seperti itu kan alat musiknya. Dan lebih membuat badannya semangat. Nah, kalau tradisi zaman dahulu, anak-anak semua, cuma ada 2 yang dipakai di dalam gereja, yaitu piano dan juga organ. Misalnya tradisi gereja Belanda seperti itu yang diwariskan oleh mereka di gereja Indonesia. Gereja Ortodoks Timur misalnya, mereka nggak boleh memainkan alat musik, mereka cuma boleh pakai suara misalnya. Ya, jadi banyak pemahaman-pemahaman di sini. Misalnya juga ada yang mengatakan di gereja tuh nggak boleh pemakaian LCD. LCD itu, nah proyektor itu loh. Jadi kita nggak boleh memakai itu, soalnya agama dan juga pengetahuan itu bertentangan misalnya kan. Dan juga misalnya kita nggak boleh menggunakan Alkitab HP. Ya, banyak kan pada saat ini misalnya kita ibadah, kita kemanapun, sudah jarang kita membawa Alkitab, ya kan? Sudah jarang kita nyanyi, misalnya di dalam gedung jemaat, ataupun kita bakti, ataupun nyanyian apapun itu, sudah sangat jarang sekali kita membawa buku-bukuan. Kita sudah menggunakan teknologi. Nah, adanya perubahan di dalam cara pandang peribadahan gitu kan. Nah, nggak apa-apa misalnya mau menggunakan piano ataupun organ ataupun gereja teman-teman full band lengkap gitu, nggak apa-apa. Nah, intinya tuh ada di dalam Mazmur 150. Nah, Mazmur 150 ini merupakan penutup ya dari ayat 1 sampai ayat 150 penutup dia. Misalnya saya bacakan saja ya, aku bacakan aja. Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat.
Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan cercap yang berdenting. Ya udah tadi. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, ini ingin mengatakan bahwa alat musik apapun itu, baik itu yang tradisional maupun alat musik yang canggih sekalipun, itu boleh digunakan selagi itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya, kalau misalnya alat musik tradisional, gamelan, juga boleh. Di gereja Betani waktu itu ada juga menggunakan gamelan gitu. Mereka kolaborasi. Keren. Ya, lanjut. Pemikiran teologis. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan teologi. Ya, teologi adalah hasil dari refleksi iman. Refleksi iman itu artinya apa yang telah kita lalui, kita memahami bahwa keadaan kita tuh kecil, bahwa kita itu di mata Tuhan tuh nggak ada apa-apanya gitu. Dan kita mengakui ada yang transenden, ada yang di luar sana tuh lebih besar dari kita, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nah, makanya ada refleksi seperti itu ya. Ternyata di luar diri manusia tuh ada Tuhan, ada suatu power yang besar. Nah, akhirnya mengakui nih refleksi iman dalam menjawab tantangan-tantangan konteks seperti itu. Jadi pemikiran teologi itu jangan dimutlakkan, anak-anak semua jangan dimutlakkan. Misalnya nih, doktrin baptisan air ataupun doktrin percik. Mana yang paling benar, percik apa selam? Nah, itu tuh nggak boleh dipertentangkan. Sama-sama memiliki kebenarannya, asalkan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu. Jadinya pemikiran teologis itu nggak boleh dimutlakkan. Kita harus mengkritisinya juga. Nah, pemikiran teologis apa yang muncul? Nah, pada saat itu, di Eropa sana, ras kulit hitam tuh didiskriminasi oleh ras kulit putih. Ya, jadi cuma orang Barat saja, orang Eropa saja yang paling benar. Kita ini orang Indonesia, orang Asia, kita juga sama. Kita juga termasuk ras kulit sawo matang gitu kan. Ya udah sama aja. Jadi mengalami diskriminasi baik itu di Asia maupun di Afrika pada saat itu. Mereka tuh memperbudak orang kulit hitam. Dikarenakan apa? Mengatakan bahwa yang paling benar itu adalah orang kulit putih. Ya, dari keturunan Nuh. Sedangkan kita bukan. Jadinya adanya diskriminasi seperti itu. Jadinya ibadahnya pun dibedakan. Warna kulit hitam ibadahnya di gereja ini. Nggak boleh bersama-samaan seperti itu. Sebenarnya nggak boleh. Nah, ternyata ada juga ya di dalam gereja pada masa lalu itu kepemimpinan perempuan, peribadahan, pemikiran teologis ternyata juga perlu dikritisi seperti itu. Nggak boleh mentah-mentah kita terima gitu. Ya, kita lanjut lagi, anak-anak. Ya, bagaimana dengan tradisi agama Kristen? Nah, ketika melihat gambar ini, ada gambar pohon terang, ada gambar apa namanya? Ini yang bawa kado itu, Santa Claus seperti itu. Nah, pertanyaannya, wajibkah kita memasang pohon Natal? Kalau misalnya udah Natal nih, nggak lama lagi, ini udah bulan 11. Nah, bulan November, Desember, ya tinggal sebulan lagi kita akan mengadakan Natal. Mungkin sudah ada nih yang membeli pohon Natal. Nah, pertanyaannya apakah wajib nggak? Apalagi di Indonesia ya, dan juga di Eropa. Nah, pertanyaannya wajib apa enggak sih gitu? Nggak wajib sebenarnya. Itu juga bukan merupakan suatu tradisi gereja yang ada di Alkitab. Di Alkitab nggak ada menuliskan kalau misalnya kalau Natal itu harus menggunakan pohon Natal, harus memberikan kado. Tetapi penekanan di sini merupakan ungkapan syukur ataupun kasih atas penyertaan Tuhan, terlebih kehadiran Tuhan Yesus di dunia untuk menebus dosa manusia gitu. Jadi kita nggak apa-apa kalau misalnya Natal itu nggak ada pohon Natalnya seperti itu. Apa kado Natalmu tahun ini? Nah, kado Natal itu artinya kau berikan yang terbaik untuk Tuhan seperti itu. Jadi jangan lagi kalau misalnya Natal tuh harus ada pohon Natalnya, nanti nggak berasa Natal ya, enggak gitu. Itu pemikiran yang keliru. Ya, kita lanjut. Nah, perubahan itu merupakan sebagai hukum kehidupan anak-anak semua. Ini aku menggaris bawahi ataupun aku memberikan tanda merah ya. Setelah itu hurufnya dibesarin semua. Perubahan sebagai hukum kehidupan. Siapa di sini yang nggak berubah? Nah, kita lihat gambar di bawah itu coba. Dari dia masih kecil, belum bisa berjalan, makan pun disuapin, malahan apa namanya?
dikasih susu terus seperti itu. Mulailah dia bisa merangkak, mulai dia bisa berjalan sampai pada akhirnya nanti. Nah, itu tulisannya RIP itu. Ya, semuanya kita akan kembali. Jadi artinya bukan hanya manusia, segala ciptaan Tuhan itu mengalami perubahan. Baik itu bumi, baik itu tumbuhan, apapun itu. Dan ada perkataan yang menarik dari Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy. Dia mengatakan seperti ini. Waktu dan dunia itu tidak diam saja. Ya. Dan mereka yang hanya memandang ke belakang atau hanya ke masa kini saja, pasti akan kehilangan masa depan. Nah, bayangkan. Kalau kita memandang hanya pada saat ini aja pun kita akan kehilangan masa depan. Apalagi kalau kita terlalu di dalam masa lalu. Seperti itu kan. Masa lalu apapun itu. Baik itu masa lalu kelam ataupun masa lalu kebahagiaan. Ketika kita terlalu mengharapkan impian itu ada pada saat ini seperti itu, kita juga nggak akan bisa menerima masa depan itu sendiri. Artinya, ya kita harus memiliki visi ke depan seperti itu. Dikarenakan kita ini terus berubah seperti itu kan. Siapa di sini yang pernah melihat jam berhenti? Ya mungkin jam di HP kalau mati dia bisa berhenti. Atau enggak ketika jam di dinding, ketika dia habis baterai dia berhenti. Tetapi jam yang sungguhnya dia tidak akan pernah berhenti. Itulah kehidupan kita. Kehidupan kita tidak pernah mundur ya. Pemikiran kita pernah mundur, sangat mungkin bisa mundur, tetapi waktu itu akan terus berlalu. Nah, jadinya berubah, melakukan yang terbaik. Dikarenakan apa? Hidup kita itu singkat, seperti itu kan. Jangan sampai ketika sudah RIP nanti, nah kita baru menyesal, baru kita mau melakukan apa gitu yang baik. Ya, kita lanjut. Nah, umat Allah yang berubah. Manusia itu hidup dalam ruang dan waktu. Waktu itu akan terus berputar ya, 24 jam, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, terus berlanjut. Nah, Allah itu menghendaki supaya manusia itu dapat berubah. Nah, dapat berubah kemana? Berubah menjadi lebih baik, bisa mengenal Tuhan, bisa mengenal penciptanya, seperti itu. Kita bisa melihat di dalam Yesaya 43, 19-20. Umat Allah yang akan diberkati, dibebaskan menjadi bangsa yang baru. Ya, pada saat itu konteksnya mereka lagi dijajah ya, pada bangsa Babel seperti itu. Tapi nantinya Tuhan akan memberikan kebebasan untuk mereka seperti itu. Nah, umat Allah yang berubah. Siapa umat Allah? Ya kita semua seperti itu. Nggak cuma di zaman PL atau DB dulu umat Allah. Kita sekarang juga umat Allah seperti itu. Ada 4 hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, pembaruan umat Allah, gereja sebagai umat Allah yang baru, gereja yang diperbaharui, dan yang keempat, pembaharuan melalui gerakan Pentakosta. Ya, lanjut. Pembaruan umat Allah. Nah, pembaruan itu selalu menjadi tema penting dalam pesan-pesan Tuhan Allah kepada umat Israel. Kita mundur dulu ke zaman Alkitab Perjanjian Lama. Nah, ketika Yosua lansia, ataupun ketika Yosua itu sudah tua, dia sudah tidak bisa berperang lagi, ia menceritakan kebesaran Allah kepada orang Israel pada saat itu, ketika sudah di Kanaan, ya kan? Nah, Yosua berkata seperti ini. Yosua berkata, kalian bangsa Israel, mau beribadah kepada siapa nanti? Apalagi nanti aku bentar lagi akan meninggal, seperti itu kan? Nah, umat Allah berkata, umat, hanya kepada Allah saja kami beribadah. Ya, artinya ada pembaruan ya, yang dahulunya mereka di Mesir seperti itu, mereka percaya kepada dewa-dewa di Mesir. Ketika juga Musa membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, nah mereka di sana kan bersungut-sungut gitu. Tapi pada akhirnya mereka melakukan pembaruan umat Allah. Jadi bukan Allahnya yang dibaharui, tetapi umatnya, diri kitanya yang diperbaharui. Dibaharui menuju kemana? Agar menjadi lebih baik, mengenal siapa pencipta kita. Asik. Lanjut. Yang kedua, gereja sebagai umat Allah yang baru. Nah, berawal dari zaman PL, masuk ke gereja di zaman PB. Nah, kita bisa melihat di Kisah Para Rasul itu kan pasal 2. Hari Pentakosta di Yerusalem, para murid tercurahkan oleh Roh Kudus. Nah, pada saat itu kan banyak nih, bukan cuma 12 murid aja. Banyak murid pada saat itu, mereka itu bisa berbahasa roh. Mereka berbahasa roh itu berbicara dalam banyak bahasa yang dimengerti oleh orang-orang lain juga. Mereka bernubuat seperti itu. Dan ternyata pada zaman PL itu Nabi Yoel menubuatkan bahwa akan datang hari Pentakosta itu dan digenapi pada saat itu. Pada saat hari turunnya Roh Kudus. Nah,
Pertanyaannya, apakah Roh Kudus itu hanya datang ataupun hanya turun ketika zaman TB saja? Ketika umat Allah itu berkumpul? Tidak. Masa iya sih Roh Kudus cuma datang zaman PL aja ataupun zaman TB aja? Berarti Roh Kudus cuma dikurung dalam Alkitab dong. Dia nggak berkarya di dalam diri manusia. Iya. Ternyata sampai pada saat ini pun kita semua orang percaya mendapatkan pencurahan oleh Roh Kudus itu sendiri, anak-anak. Siapa di sini misalnya nih, kalau nggak ngerjain PR rasa takut? Siapa di sini kalau misalnya ngambil duit orang tuanya, hatinya merasa takut? Ya itu dikarenakan adanya pekerjaan Roh Kudus. Kita masih ditegur oleh Roh Kudus. Adanya pertentangan seperti itu ya ketika kita mau melakukan dosa. Nah itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi hati-hati. Ketika Roh Kudus itu sudah marah misalnya ya, ketika Roh Kudus itu dia diam, membeku, dia nggak mau lagi menegur anak-anak semua, nah itu bahaya. Artinya teman-teman, anak-anak semua tuh sudah masuk terlalu jauh gitu di dalam kabut dosa. Artinya kita harus mendengarkan suara Roh Kudus. Karena dengan mendengarkan suara Roh Kudus itu, kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang salah. Agar kita bisa berhikmat gitu. Terlebih di dalam dunia ini, kita mengalami banyak pencobaan gitu. Ya, kita lanjut. Gereja yang diperbarui. Nah, coba kita lihat gambar yang di sebelah kanan. Ada yang tahu nggak mukanya siapa? Namanya Martin Luther ya. Pada tanggal 31 Oktober itu dia tahun 1517 memakukan 95 dalilnya di pintu gereja di Wittenberg, Jerman. Apa itu dalil? Dalil itu pernyataan-pernyataan teologis yang dia kemukakan kepada gereja Katolik bahwa banyak sekali kekeliruan-keliruan yang ada pada organisasi gereja Katolik itu sendiri. Apa itu contohnya? Penyalahgunaan kekuasaan kepausan, nepotisme, penjualan jabatan. Jadi jabatan itu boleh nih, nggak ada apa-apanya nih. Aku misalnya tiba-tiba boleh diangkat jadi paus, boleh diangkat jadi jadi romo gitu. Dan juga penjualan surat-surat pengampunan dosa. Nah yang paling parahnya itu penjualan surat pengampunan dosa. Johann Tetzel, seorang imam Dominikan, dia mengatakan seperti ini, kalau ada uang, baru kau bisa masuk surga. Anak-anak bisa membayangkan, surga bisa dibeli dengan uang. Kalau misalnya surga bisa dibeli dengan uang, ya mudah. Ada uang, ada surga. Tapi kan nggak kayak gitu. Nah itu yang dikritiki oleh Martin Luther, salah satunya. Tetapi dari sini juga, ketika Martin Luther itu mengkritik seperti itu kan, makanya lahirlah Protestan itu kan nantinya. Nah, akhirnya Katolik juga melakukan reformasi, artinya melakukan perubahan juga. Misal salah satunya pembentukan Ordo Yesuit. Nah, mereka ini melayani. Jadinya mereka ketika sudah mendapat pencerahan itu, mereka nggak lagi terkungkung di dalam organisasi gereja itu. Terlebih mereka banyak melakukan juga kecurangan-kecurangan di dalam gereja. Misalnya tadi kan sudah melihat melakukan penjualan surat-surat, mergansia seperti itu. Nah mereka tuh melayani dalam bidang pendidikan, membantu dalam pemberitaan, dan menjadi penasihat bagi raja-raja dan para pangeran. Artinya mereka sudah benar-benar melakukan aksi konkret gitu ya. Ya begitu harusnya. Ketika kita sudah ditegur, ketika kamu salah, kamu ditegur, kamu harus berubah. Jangan sampai semakin larut, semakin jauh, terperosoknya semakin jauh, jangan. Bisa bahaya seperti itu kan. Jangan sampai kalau misalnya dinosaurus misalnya kan terperosok ya besar. Ya, kita lanjut. Pembaruan melalui gerakan Pentakosta. Ya, gereja Pentakosta itu apa sih? Anak-anak semua. Nah, gereja Pentakosta itu dia menekankan karunia Roh Kudus. Artinya dia bisa berbahasa roh gitu. Kita bisa melihat gereja-gereja di Indonesia juga banyak sekali gitu kan. Muncul di Amerika Serikat pada tahun 1901 ketika Agnes Osman menerima karunia berbahasa roh di Topeka, Kansas. Nah, dan akhirnya kelompok Metodis juga ingin melakukan hal tersebut. Ingin beribadah yang bergairah dan sederhana, tidak kaku. Jadi kalau misalnya dulu di gereja Eropa itu, kalau ibadah ya kaku seperti itu. Seperti ya taat seperti itu. Nggak ada loncat-loncat, musiknya pun sederhana, yang seperti tadi kan cuma piano ataupun orgento. Jadi kaku sekali. Jadinya gereja Pentakosta ini hadir gitu, ingin melakukan pembaruan. Akhirnya sampai sekarang ada.
Gereja Pentakosta juga melahirkan nanti gereja karismatik seperti itu kan. Nah, kita bisa melihat gerakan pembaruan ini. Ada berawal dari gereja Ortodoks Timur, gereja Katolik Roma, gereja Protestan, dan akhirnya gereja Pentakosta. Lanjut. Nah, ini penting nih. Apa sih pembaruan itu? Seperti itu kan. Mengapa kita harus melakukan pembaruan? Nah, kita lihat yang panahnya merah. Gereja yang diperbarui adalah gereja yang terus-menerus memperbarui dirinya. Artinya nggak cuma sekali memperbarui diri nih. Waktu itu kan terus berlalu. Misalnya hari ini kita memperbarui diri, kita salah, kita melakukan dosa, gitu kan. Tetapi besok-besoknya lagi kita barui lagi sebelah yang lainnya. Misalnya hari ini tentang karakter, kita memperbarui karakter kita supaya menjadi lebih baik. Besok tingkah laku kita seperti itu kan. Artinya ditekankan gereja yang diperbarui adalah gereja yang terus-menerus memperbarui dirinya. Jadi dia tuh agama, gereja, manusia itu terus gitu ya, terus mencari. Artinya tidak stuck. Agama itu tidak titik melainkan koma, adanya proses terus dibaharui. Kenapa diperbarui? Dikarenakan menjawab tantangan konteks. Konteks itu berubah. Berubah adalah hukum alam. Ya, jadinya pemahaman teologi kita, adat istiadat kita, tradisi kita juga harus menyesuaikan dengan konteks. Jangan sampai tradisi kita itu tradisi yang sudah kuno maupun tradisi yang sudah keliru seperti itu. Terus kita hidupi di dalam gereja seperti itu kan. Yang kedua, perubahan seperti apa yang akan ataupun yang ingin diharapkan gereja-gereja? Ikut gereja perdana kah? Nah, pada saat itu gerakan gereja perdana itu namanya gerakan restorasionis, gerakan untuk memulihkan. Nah, jadi tuh ada sekelompok orang ingin memperbarui diri, ingin memperbarui gerejanya, ingin sama seperti gereja perdana. Apakah benar? Enggak juga seperti itu. Dikarenakan apa? Gereja perdana juga banyak jemaatnya. Ada Korintus, ada jemaat di Korintus, Kolose, Roma, seperti itu. Masing-masing memiliki keunikan. Jadinya pertahankanlah keunikan itu. Yang jelas jangan sampai menyimpang dari firman Tuhan. Artinya percaya kepada Tuhan. Nah, percaya kepada Tuhan dalam arti tidak menyimpang dari Alkitab seperti itu. Kita lanjut yang panah yang warna biru. Hidup berdampingan dengan alam, mensejahterakan segala makhluk. Jadi tradisi kita yang baik ataupun ajaran agama kita yang baik itu harus memperhatikan juga kondisi alam kita. Dikarenakan apa? Alam ini kan tempat kita tinggal seperti itu kan. Nah, kehadiran teologi, kehadiran diri kita, kehadiran refleksi-refleksi yang telah kita lewati itu harus mensejahterakan segala makhluk. Jadi bukan cuma manusia aja. Jangan sampai pemahaman kolonialisme yang dulu misalnya kan, dikarenakan mengatakan bahwa orang kulit putih itu lebih bagus, jadinya mereka eksploitasi orang kulit hitam misalnya, orang yang berwarna seperti kita itu. Oke. Tanda love. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, itu dalam Mazmur. Artinya, ketika kamu setia kepada Tuhan, maka kamu akan bisa mendengarkan suara Tuhan. Seperti itu. Nah, kita akan melihat yang terakhir. Ini penutup dari saya. Nah, anak-anak, hidup itu proses. Jangan pernah menyerah. Tetap lakukan yang terbaik. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Kita lihat dari kita masih bayi sampai nanti kita meninggal seperti itu kan. Jadi lakukan yang terbaik. Bermetamorfosislah di dalam iman. Sebuah kupu-kupu yang cantik itu lahir dari proses yang panjang. Jadi ketika kamu sudah beriman kepada Tuhan, jangan sampai mundur imanmu seperti itu. No turning back, dilihatnya. Tidak akan kembali ke masa lalu yang berdosa seperti itu. Akhir kata, sampai jumpa sahabat, tetap sehat dan bahagia. Sehat selalu, semangat.